Assalamualaikum, selamat datang kembali di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa circle pertemanan kalian itu justru bikin capek secara emosional, bukannya ngasih energi positif? Sering banget loh kita kejebak sama pikiran kalau semua teman dekat itu pasti pengen yang terbaik buat kita. Kita nongkrong bareng, curhat ngalor ngidul, ngerasa udah klop banget lah pokoknya. Tapi, sadar nggak sih kalau nggak semua teman itu benar-benar bawa kita ke arah yang baik? Kadang ada aja beberapa teman yang tanpa kita sadari pelan-pelan nyeret kita ke keburukan, lewat kebiasaan-kebiasaan sepele yang kita anggap normal dalam pergaulan. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar habis satu tanda bahaya dari seorang teman yang benar-benar harus kita waspadai, yaitu mereka yang hobi banget buka aib orang lain. Kita akan kupas tuntas ciri-ciri orang fajir ini dan kenapa kalian wajib mikir dua kali sebelum jadiin mereka sahabat tempat kalian nyimpen rahasia. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam ya. Coba deh tanyain ke diri kalian sendiri, jujur-jujuran aja nih sekarang. Teman dekat kalian itu suka ngomongin keburukan orang lain nggak sih? Kadang tuh kita sering banget kejebak di obrolan warung kopi atau grup chat yang kelihatannya santai, asik, penuh ketawa ketiwi, padahal intinya cuma satu, ngegosipin aib orang. Kita sering ngerasa nyaman dan malah ikut-ikutan nimbrung karena ya ada ilusi kedekatan gitu waktu kita lagi bahas rahasia orang. Kita ngerasa aman karena toh bukan kita yang lagi diomongin saat itu kan? Tapi kalian tahu nggak kenapa kebiasaan kayak gini tuh bahaya banget? Logikanya tuh simple, tapi tajam dan nggak bisa dibantah. Kalau hari ini dia bisa segampang itu ngumbar rahasia dan keburukan orang lain ke kita cuma demi obrolan yang seru, ya bisa dipastikan besok-besok giliran kita yang bakal diomongin habis-habisan pas kita lagi nggak ada. Ini tuh pola kebiasaan teman-teman, sebuah karakter yang udah mengakar. Dan percaya deh, kita nggak bakal jadi pengecualian dari kebiasaan buruknya itu. Buat paham kenapa prinsip ini penting banget, kita harus balik ke pedoman utama kita. Nabi Muhammad SAW itu bersabda dengan sangat jelas. Beliau mengingatkan kita, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ini adalah hadis riwayat Muslim nomor 2699. Coba deh perhatiin betapa luar biasanya hukum sebab akibat spiritual ini. Di zaman sekarang, di mana aib itu gampang banget diviralin cuma demi likes, validasi, atau sekedar hiburan di sosmed, nahan omongan itu susahnya minta ampun. Butuh kedewasaan ekstra buat dengar suatu gosip, terus mutusin, oke, ini berhenti di telinga gue aja. Tapi, pas kita sadar dan milih buat nutupin kekurangan orang lain, kita tuh sebenarnya lagi bikin investasi spiritual yang paling menguntungkan. Kita dapat garansi perlindungan langsung dari Allah. Dan bayangin aja, perlindungan ini nggak cuma buat di dunia, tempat di mana nama baik bisa hancur dalam hitungan detik, tapi juga bakal nyelamatin kehormatan kita di akhirat nanti, pas semua rahasia yang paling rapat sekalipun bakal dibongkar. Dan prinsip tadi tuh dengan brilian diilustrasiin lewat perbedaan dua tipe manusia di sekitar kita. Coba dengerin baik-baik perkataan ulama besar kita, Al-Fudail bin Iyad. Beliau ngomong gini, seorang mukmin itu biasa menutupi aib saudaranya dan menasehatinya. Sedangkan orang fajir atau pelaku dosa biasa membuka aib dan menjelek-jelekan saudaranya. Dalam banget ya. Kutipan dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini ngasih garis batas yang tegas banget buat kita dalam menilai karakter seseorang. Karakter asli seseorang itu nggak cuma diukur dari seberapa rajin ibadahnya atau seberapa banyak rahasia orang yang dia tahu. Tapi dari gimana dia pegang amanah dan memperlakukan kelemahan orang lain. Apakah dia jadi pelindung buat temannya yang lagi jatuh atau malah jadi predator yang siap memangsa? Ini nih, ujian yang sesungguhnya dari sebuah persahabatan sejati. Nah, yang menarik banget dari perbandingan ini adalah gimana kita bisa ngelihat langsung wujud nyatanya di kehidupan kita sehari-hari. Di satu sisi, kita punya karakter seorang mukmin yang penuh kedewasaan. Pas dia tahu temannya punya kekurangan, dia nggak bakal diem aja, tapi dia ambil dua langkah yang bijak banget. Pertama, dia tutup rapat-rapat aib itu dari orang lain, biar temannya nggak malu. Terus kedua, dia datangi temannya secara personal, ngobrol dari hati ke hati, dan ngasih nasihat. Ini baru yang namanya bentuk kepedulian yang tulus. Tapi di sisi lain, coba perhatian kelakuan orang fajir yang super toksik. Mereka ini malah ngejadiin keburukan saudaranya sebagai bahan jualan di tongkrongan. Mereka menikmati banget momen bongkar-bongkar rahasia, ngetawain kelemahan orang, dan mencela tanpa ampun. Buat mereka, ngeliat temennya jatuh itu cuma sebatas bahan hiburan demi ngerasa diri mereka lebih baik. Wah, bahaya banget kan kalau kita punya teman model begini? Jadi, poin krusialnya sekarang adalah, kita harus gimana nih? Dari pembahasan kita barusan, ada beberapa panduan simpel yang bisa langsung kalian praktikin. Pertama, mulai deh saring dan perhatiin topik obrolan circle kalian. Kalau setiap kumpul yang dibahas selalu gosip, ngomongin orang, atau nyinyirin kekurangan orang lain, wah, itu udah jadi lampu merah teman-teman. Kalian lagi ada di lingkungan yang beracun. Kedua, kalau ada teman yang mulai kayak gitu, harus gimana? Nggak usah langsung dimusuhin juga, tapi nasihati dia pelan-pelan secara empat mata, ajak ganti topik yang lebih berbobot. Tapi nih, ini poin ketiga yang jadi pertahanan terakhir kita. Untuk urusan sahabat dekat, orang-orang yang tahu sisi terlemah dan rahasia terbesar kalian, orang dengan sifat fajir ini wajib banget dihindari.
kasih jarak emosional. Mending temenan erat sama mereka yang bisa jaga lisan. Karena percaya deh, sadar atau enggak, lama-kelamaan sifat kita itu bakal kebentuk dari siapa yang paling sering bareng sama kita. Milih sahabat itu bukan cuma urusan cari teman buat senang-senang doang loh. Ini tuh soal gimana kita jaga kehormatan diri, jaga kewarasan pikiran kita, dan pastinya mastiin arah kompas spiritual kita tetap lurus. Persahabatan itu investasi jangka panjang yang ngaruh banget ke kualitas hidup kita di dunia dan pastinya di akhirat nanti. Sebelum kita tutup penjelasan kali ini, coba deh renungin ini baik-baik. Siapa sih di circle terdekat kalian yang sebenarnya lagi ngejauhin kalian dari kebaikan lewat lisan mereka? Dan kira-kira, kalian berani nggak buat ngambil jarak demi masa depan kalian sendiri? Semoga Allah selalu ngejaga lisan kita biar nggak gampang nyakitin orang lain, dan semoga kita semua dikasih sahabat-sahabat yang tulus, yang selalu jaga kehormatan kita, dan bawa kita makin dekat samanya. Allahu a'lam bishawab. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share dan dukung kami dengan like dan subscribe.